Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sekarang kita belajar tentang IPA ya. Nah, sekarang kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Sekarang absensi ya. Hifzah Raksan Isma, Yardansa Azil, Nabila Intiana, Iskariana. Dah. Sekarang buka bukunya tentang IPA. Sekarang is breaking ya. Ayo berdiri semua, berdiri. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Tepuk satu. Yes. Tepuk dua. Siap. Tepuk tiga. Semangat. Masih ingat pelajaran kemarin tentang IPA? Oh, masih ingat? Pinter. Sekarang kita belajar tentang peredaran darah pada manusia. Dibuka ya. Bukunya tentang ilmu pengetahuan alam. Di bukunya ada fungsi peredaran darah manusia. Nah, siapa yang tahu fungsi peredaran manusia? Nah, seperti darah adalah merupakan jaringan ikat khusus yang di dalamnya terdiri dari sel-sel. Yang pertama Ustazah mau mengajarkan tentang darah ya. Nah, darah di sini merupakan jaringan ikat khusus yang di dalamnya terdiri dari sel-sel darah, seperti keping darah, plasma darah. Darah memiliki warna yang bervariasi karena memiliki pigmen khusus yang disebut hemoglobin atau disebut Hb. Warna darah bisa merah terang hingga merah tua kebiruan, bergantung pada kadar oksigen yang dibawa oleh sel-sel darah. Nah, di situ ada fungsi-fungsi darah. Itu ada 7: mengangkut hal pernafasan seperti oksigen, O2, karbon dioksida, CO2, serta nutrisi dan hormon. Nah, yang kedua, mengangkut sisa-sisa metabolisme dari sel tubuh untuk kemudian dikeluarkan dari pengangkutan tersebut. Dilakukan oleh plasma darah, di mana karbon dioksida akan dikeluarkan melalui paru-paru. Sedangkan urea dikeluarkan melalui ginjal. Nah, yang ketiga, mengatur tingkat keasaman pH dan komposisi ion cairan interstisial atau jaringan. Nah, yang keempat, sebagai pertahanan diri dari serangan mikroorganisme seperti virus, bakteri,
jamur, atau sejenisnya. Nah, yang selain itu, fungsi darah sebagai sistem imun karena melawan senyawa toksis yang dan patogen di dalam tubuh. 5. Mempertahankan dan mengatur suhu tubuh. Yang keenam, mencegah kehilangan cairan jika terjadinya sebuah luka karena di dalam darah terdapat substansi yang berperan dalam pembekuan darah, trombosit. Nah, seperti kalau luka kan cuman darahnya sedikit keluarnya, itu ada cairan yang disebut substansi yang berperan dalam pembekuan darah. Jadinya darahnya itu bisa normal meskipun luka, tapi kalau kebanyakan mengeluarkan darah juga bahaya. Nah, yang ketujuh, mengatur keseimbangan antara darah dengan cairan interstisial. Nah, darah di sini penting bagi tubuh. Nah, darah itu yang paling penting membuang sisa-sisa ke plasma darah. Nah, darah adalah merupakan ikatan khususnya yang di dalam terdiri dari sel-sel darah. Nah, ditulis ya. Sel-sel darah itu terdiri dari sel-sel darah tulis ya, itu yang paling penting. Nah, yang kedua, nah, jantung. Sekarang yang dua kita menjelaskan tentang jantung. Nah, jantung di sini adalah organ tubuh manusia yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung memompa darah dengan cara berkontraksi dan berelaksasi secara bergantian, sehingga jantung berdenyut, mengembang dan mengepis. Nah, jantung terletak dalam rongga dada. Sebelah mana? Sebelah kiri. Ukuran jantung kira-kira sebesaran kepalan tangan pemiliknya. Seperti kayak ini. Ini kepalan ya, kepalan pemiliknya. Jantung tersusun atas kumpulan otot-otot yang sangat kuat yang disebut miokardium. Diingat-ingat ya, miokardium dan kumpulan otot-otot yang sangat kuat disebut miokardium. Nah, jantung terdiri atas 4 ruangan, yaitu serabi kanan, serabi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Nah, nanti di sini akan ditunjukkan gambar tentang jantung dan bagian-bagian jantung biar jelas penjelasannya. Nah,
Kontraksi dan relaksi pada jantung mengakibatkan terjadinya denyut jantung atau denyut nadi. Seperti setiap harinya pasti dik dik, itu namanya denyut jantung. Kalau denyut nadi di mana? Di sini. Ini namanya denyut nadi. Nah, denyut nadi akan terasa jelas menekan pembuluh nadi apabila pergelangan tangan dan bagian leher di bawah telinga. Nah, di leher sini juga ada denyut nadi kalau ditekan. Di sini juga ada, pasti kerasa. Coba ditekan di belakang telinga, ini di leher ini ada. Coba nah kan ada. Di sini juga ada pembuluh darah. Coba ditekan juga ada. Kalau denyut jantung ada di sini, yang kalau bersuara dek-dek ini tuh. Nah, itu pembuluh denyut jantung. Nah, alat yang digunakan untuk mengukur denyut jantung yaitu elektrokardiograf. Nah, ditulis ya. Alat disebut Nah, itu saja tentang pembahasan jantung. Yang ketiga, pembuluh darah. Tulis ya. Pembuluh darah. Nah, pembuluh darah ini yang ketiga, pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Pembuluh darah itu apa ya? Salurannya mengalir itu berbalik. Setelah mengalir dari jantung ke seluruh tubuh ke jantung, begitu sebaliknya. Nah, ada dua jenis pembuluh nadi dan pembuluh balik. Nah, pembuluh nadi disebut arteri, pembuluh balik disebut vena. Pembuluh nadi atau arteri yaitu pembuluh yang membawa darah yang kaya akan oksigen keluar dari ke seluruh tubuh. Pembuluh nadi yang paling besar disebut aorta. Siapa? Aorta. Pembuluh balik yaitu pembuluh darah yang membawa darah yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju jantung. Nah, nanti ditampilkan gambarnya di sini biar jelas ya. Biar adik-adik semua mengerti yang Ustazah jelaskan. Nah, itu ada gambar pembuluh darah manusia. Pembuluh nadi dan pembuluh balik bercabang-cabang. Ujung cabang pembuluh terkecil disebut pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler
pembuluh kapiler sangat halus, berdinding tipis dan berpori, sangat kecil. Itu disebut cabang pembuluh terkecil, yaitu kapiler. Dalam pembuluh kapiler ini terjadi pertukaran dua zat, yaitu yang pertama antara oksigen dan yang kedua karbon dioksida. Panjang seluruh tubuh darah manusia jika dihubungkan dari ujung satu ke ujung yang lain dapat mencapai sekitar 160 km. Kalau dihitung panjang dari satu ujung ke ujung yang lain. Nah, sekarang yang keempat, paru-paru. Nah, sekarang paru-paru ya. Paru-paru itu juga memiliki peranan yang penting dalam proses peredaran darah. Dalam proses peredaran darah, paru-paru berperan sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Darah telah diedarkan ke seluruh tubuh tidak mengandung oksigen, akan tetapi banyak mengandung karbon dioksida. Setelah kembalinya ke jantung, darah yang akan mengandung karbon dioksida tersebut dipompa ke dalam paru-paru. Nah, selanjutnya karbon dioksida diambil dan diganti dengan oksigen melalui proses pernafasan. Nanti setelah bernafas, ini kan mesti masuk ke paru-paru. Nah, paru-paru itu yang menyuplai oksigen ke darah. Nah, di sini ada gambar organ paru-paru mekanik pertukaran O2 dan CO2. Nah, paru-paru di situ terdiri atas ribuan tabung bercabang. Tabung bercabang itu gimana? Tabung cabang yang jumlahnya ribuan, semakin ke ujung semakin mengecil. Pada ujung yang kecil atau mengecil terdapat kantong udara. Kantong udara tersebut dinamakan alveoli. Alveoli. Kantong udara terkecil. Itu biasanya ada di ujung. Namanya apa? Kantong alveoli. Masing-masing kantung alveoli memiliki jaringan halus seperti kapiler. Tadi kan apa kapiler? Ayo, siapa tadi yang ingat? Kapiler adalah pembuluh yang sangat halus, berdinding tipis dan berpori-pori. Sebegitu juga dengan paru-paru, kantong udara yang dinamakan alveoli memiliki jaringan halus kapiler. Pada jaringan halus kapiler inilah terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, nanti setelah ini ada video sistem peredaran darah dan fungsi-fungsi darah biar jelas akan ditampilkan setelah ini. Dolewak. Selamat datang seluruh Babang Oksi. Selamat ya telah terpilih menjadi oksigen yang akan berperan penting di dalam tubuh ini.
Sekarang kita ada di saluran vena pulmonal, yaitu pembuluh darah balik yang berisikan sel darah merah kayak oksigen dari paru-paru ke jantung bagian kiri. Mbak, nanti kita di jantung diapain? Nanti kita cuma didorong aja oleh jantung supaya kita bisa lanjut ke organ lain. Memangnya dari jantung kita mau kemana? Untuk di video animasi ini, wisata kita cuma sebatas lambung aja ya. Oke, sekarang kita sudah tiba di jantung, tepatnya di serambi kiri jantung. Ada yang tahu gak jantung berdetak berapa kali dalam sehari? Berapa kali emangnya, Mbak? Sekitar 100.000 kali per hari. Wow! Oke, cukup dulu fun fact-nya ya. Sekarang Babang Oksi pegangan erat-erat, karena sebentar lagi kita akan didorong oleh jantung. Kenceng banget, Mbak. Betul sekali Babang Oksi, kalau gak kenceng, nanti kita gak sampai ke organ yang dituju. Oke Babang Oksi sekalian, sekarang kita ada di pembuluh darah aorta. Aorta itu apaan, Mbak? Aorta itu pembuluh darah terbesar dalam tubuh manusia, Bang Oksi. Berarti nanti ada pembuluh darah kecilnya dong, Mbak. Betul, Bang Oksi. Cerdas sekali pertanyaan Bang Oksi. Nanti ada pembuluh darah arteri yang merupakan percabangan dari aorta dan ukurannya lebih kecil. Terus ada juga pembuluh darah kapiler yang merupakan percabangan dari arteri. Oh, gitu. Sekarang kita udah masuk ke pembuluh arteri dan sebentar lagi kita bakal sampai ke lambung. Memangnya nanti kita bakal diapain di lambung? Nanti Babang Oksi sekalian bakal jadi makanan sel-sel yang ada di lambung. Karena Bang Oksi sangat dibutuhkan untuk kelangsungan hidup manusia. Kalau kita gak ada gimana, Mbak? Ya manusia bisa meninggal Bang Oksi. Alhamdulillah ya, masih bisa jadi makhluk ciptaan Tuhan yang bermanfaat. Sekarang kita udah masuk pembuluh darah kapiler. Sebentar lagi sampai lambung. Nanti Babang Oksi sekalian diturunin di halte lambung khusus oksigen ya. Kalau kita semua udah turun, transhemoglobin ini lanjut kemana lagi, Mbak? Kami lanjut lagi ke jantung ngebawa limbah sisa-sisa dari sel. Limbah apaan, Mbak? Jadi sel itu setelah makan zat-zat yang dibutuhin, mereka bakal ngehasilin energi dan juga ngehasilin limbah berupa karbon dioksida. Nanti karbon dioksida dibawa kembali ke jantung terus dibawa ke paru-paru biar bisa dikeluarin lewat pernapasan. Jalannya lewat yang tadi lagi, Mbak. Oh beda, nanti kami lewat pembuluh darah balik yang disebut pembuluh darah vena atau disebut juga pembuluh darah miskin oksigen. Oh gitu. Baik Babang Oksi sekalian, kita udah sampai ya di lambung. Terima kasih sudah melakukan perjalanan bersama kami. Terima kasih juga udah ngejawab semua pertanyaan kami, Mbak. Sistem peredaran darah manusia itu dibagi menjadi dua, yaitu sistem peredaran darah besar dan juga kecil. Kenapa bisa disebut begitu? Simpelnya gini guys, peredaran darah besar adalah perjalanan darah dari jantung ke organ lainnya dengan jarak yang lebih jauh. Kalau peredaran darah kecil, jaraknya lebih dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Insyaallah hari ini kita akan membahas tentang alat peredaran darah ya. Alat peredaran darah ini berguna untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, sistem peredaran darah itu melibatkan paru-paru ya, ada kiri dan kanan, kemudian jantung, kemudian tubuh itu sendiri. Jadi jantung itu memompa darah menuju ke paru-paru dan juga menuju ke seluruh tubuh. Darah itu mengalirnya melalui pembuluh darah. Jadi paling nggak ada 4 komponen ini ya yang harus kita ingat. Jantung itu sendiri, paru-paru,
kemudian pembuluh darah dan seluruh tubuh. Nah, biar gampang, jantung ini kita buat seperti ini aja ya. Nah, jadi anggap jantung itu seperti ini, dia memiliki 4 ruangan ya. Ruangan 1, 2, 3, dan 4. 1, 2 itu sebelah kanan, 3, 4 itu sebelah kiri. Di sini lihat 1, 2 itu dibatasi sekat dengan 3 dan 4 ya. Jadi 1, 2 itu di sebelah kiri kalian, 3, 4 itu sebelah kanan kalian, itu dipisahin sekat. Sekat itu untuk mencegah darah bercampur kiri dan kanan. Nomor 1 ini serambi kanan, lalu serambi kiri, lalu bilik kanan, lalu bilik kiri. Di sini kalian bisa lihat, dia terbalik dengan arah yang kalian lihat. Sebelah kiri kalian itu sebelah kanan jantung, sedangkan sebelah kanan kalian itu sebelah kiri jantung. Jadi ketika melihat gambar jantung di soal atau di buku, ini akan seperti ini terus. Kanan itu di kiri kalian, sedangkan kiri jantung itu di kanan kalian. Jangan terbalik. Kemudian serambi itu di atas, bilik itu di bawah. Ya, kalau kalian lihat ada istilah atrium atau ventrikel, atrium itu istilah untuk serambi, ventrikel itu untuk bilik. Cuman lebih sering kita gunakan istilah serambi dan bilik. Nah, biar gampang, serambi kanan kita singkat seka, serambi kiri kita singkat seki, bilik kanan bika, bilik kiri biki. Jadi seka, seki, bika, biki. Nah, jantung akan memompa darah. Jadi ada perjalanannya. Ya, di sini pertama dia akan memompa dari bilik kanan ya. Kemudian dia dipompa keluar jantung menuju ke paru-paru. Jadi yang kalian harus ingat dan hafalkan adalah urutannya ya. Dari bilik kanan keluar menuju ke paru-paru. Lalu dari paru-paru menuju ke serambi kiri. Dari serambi kiri turun lagi ke bawah ke bilik kiri. Bilik kiri nanti akan dipompa ke seluruh tubuh. Kemudian dari seluruh tubuh akan kembali lagi ke jantung, yaitu serambi kanan. Kemudian ya, dari serambi kanan dia akan diteruskan lagi ke bilik kanan. Lalu dipompa keluar lagi menuju ke paru-paru. Oke, di sini berarti ada 2 proses paling enggak ya. Keluar jantung dan masuk ke dalam jantung. Ketika keluar jantung, itu darah ada di bilik ya. Ketika dari bilik kanan dia menuju paru-paru. Artinya, bagian jantung bilik ini lebih kuat daripada serambi. Kenapa? Dia fungsinya memompa. Memompa itu artinya menekan, ya. Darah itu ditekan, didorong sekuatnya keluar dari jantung. Sedangkan bagian serambi itu hanya menerima darah. Menerima itu berarti tidak perlu kekuatan, ya, tidak perlu kekuatan yang berarti. Dia hanya menerima. Nah, oke. Sekarang dari bilik kanan tadi ke paru-paru. Lalu di paru-paru darah akan menerima oksigen, ya. Jadi darah tadi yang melewati paru-paru akan menerima oksigen. Jadi darah ini sekarang mengandung oksigen. Nah, darah yang mengandung oksigen ini dari paru-paru diteruskan ke serambi kiri. Jadi serambi kiri juga mengandung darah yang banyak oksigennya. Terus lanjut lagi ke bilik kiri. Di bilik kiri juga berarti darah yang mengandung oksigen. Lalu dari bilik kiri ini darah akan dipompa, ya, dipompa lagi. Ingat ya, memompa itu adalah bilik. Ya. Kali ini dari bilik kiri dipompa ke arah seluruh tubuh. Nah, berarti semua bagian ini merupakan darah bersih. Mulai dari paru-paru sampai menuju seluruh tubuh. Ini merupakan darah bersih, yaitu darah yang banyak mengandung oksigen. Ingat ya, kalau ditanya darah yang banyak mengandung oksigen, itulah darah bersih. Ya. Dari mana oksigennya berasal? Dari paru-paru. Kemudian nanti di seluruh tubuh, darah tadi membawa oksigen. Oksigen itu digunakan untuk proses pembakaran menghasilkan energi. Energi ini digunakan untuk aktivitas kalian, ya. Nah, yang namanya pembakaran itu akan menghasilkan karbon dioksida. Karbon dioksida itu akan dibawa darah kembali menuju jantung, ya, yaitu jantung serambi kanan. Lalu serambi kanan nanti akan berisi darah yang mengandung karbon dioksida, diteruskan ke bilik kanan. Maka bilik kanan juga mengandung darah yang banyak karbon dioksida. Lalu darah ini akan dipompa lagi keluar menuju ke paru-paru. Nah, di sini
Ini yang disebut dengan darah kotor, yaitu darah yang banyak mengandung CO2 atau karbon dioksida. Kalau O2 itu oksigen. Di sini kalian bisa lihat, bagian kanan jantung itu berisi darah kotor, yaitu serambi kanan dan bilik kanan. Sedangkan bagian kiri jantung itu banyak mengandung darah bersih atau yang mengandung banyak oksigen. Ya, sampai di sini kalian pahami urutannya dan kalian pahami mana yang banyak darah kotornya dan banyak darah bersihnya. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nanti darah kotor ini yang banyak CO2-nya, karbon dioksidanya, datang ke paru-paru. Di paru-paru, karbon dioksida ini akan diambil oleh paru-paru, kemudian paru-paru akan memberikan oksigen. Nah, terus seperti itu, ya. Jadi keluar dari paru-paru yang darahnya jadi bersih lagi karena karbon dioksida yang diambil, kemudian O2-nya diberikan. Terus prosesnya terjadi ke serambi kiri, ke bilik kiri, kemudian ke seluruh tubuh. Nanti di seluruh tubuh oksigen digunakan, kemudian akan menghasilkan lagi kembali CO2 atau karbon dioksida. Karbon dioksida kembali ke serambi kanan, terus ke bilik kanan, terus dipompa lagi keluar jantung menuju paru-paru, kemudian dialirkan kembali ke serambi kiri, kemudian ke bilik kiri, kemudian kembali ke seluruh tubuh, kemudian kembali ke jantung lagi melalui serambi kanan. Perhatikan urutannya ya. Terus seperti itu. Ya. Kalian lihat urutannya, kalian hafalkan. Karena ini termasuk materi yang sering keluar di ujian nasional. Dan perhatikan juga mana yang banyak mengandung CO2 dan mana yang mengandung oksigen. Nah, di sini ada istilah arteri, kemudian ada vena. Apa sih maksudnya? Arteri, tadi kan kalian udah lihat nih, ya, peredaran darah dari bilik kanan dipompa ke paru-paru, kemudian kembali ke serambi kiri, kemudian dipompa ke bilik kiri, kemudian dipompa ke seluruh tubuh, kemudian kembali ke serambi kanan. Nah, ini semua namanya peredaran darah, ya. Peredaran darah ini setidaknya ada dua, yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Kita lihat peredaran darah besar. Itu pertama darah dari jantung. Jantung bagian mana? Bagian bilik kiri. Ya, kalian lihat di situ bilik kiri berwarna merah ya, biki. Kemudian menuju ke mana? Setelah bilik kiri siapa? Seluruh tubuh. Kemudian nanti dia kembali ke jantung. Nah, dari jantung, bilik kiri tadi menuju seluruh tubuh, ini kan keluar dari jantung. Darah keluar itu kan ada jalurnya. Jalurnya itu pembuluh darah. Nah, pembuluh darah yang dia keluar dari jantung ini yang disebut dengan arteri. Kemudian dari seluruh tubuh nanti kan kembali ke jantung. Jantung bagian serambi kanan. Ya kan? Nah, ketika kembali dia melewati pembuluh darah juga. Pembuluh darah yang dilewati namanya vena. Ya. Jadi ketika keluar jantung dia lewat arteri, ketika kembali ke jantung dia melewati vena. Kalian hafalkan ya, pembuluh darah besar itu. Jantung yang pertama adalah biki atau bilik kiri dan jantung yang berikutnya adalah serambi kanan atau seka, ya, sesuai urutan panahnya. Kemudian peredaran darah kecil itu pertama jantung. Jantung dari mana? Bika. Lihat di situ bika, warna merah tulisannya pada gambar ya. Kemudian dari bika menuju ke paru-paru, ya. Kemudian menuju ke serambi kiri, ya. Perhatikan di sini, ketika dari jantung, keluar dari jantung menuju paru-paru, dia melewati arteri, pembuluh darah arteri. Kemudian dari paru-paru kembali ke jantung, ya. Kalau kembali itu dia melewati vena. Itu kenapa disebut pembuluh balik vena itu ya, karena dia balik ke jantung. Hafalkan juga, ya. Jantung di pembuluh darah kecil itu, jantung yang pertama adalah bilik kanan, lalu melalui paru-paru, kemudian ke serambi kiri. Ya, jadi yang membedakannya adalah kalau yang pembuluh darah besar itu ke seluruh tubuh, kalau pembuluh darah kecil itu ke paru-paru. Ya, dari jantung, seluruh tubuh jantung. Kalau yang kecil, jantung, paru-paru, jantung. Oke. Setidaknya, setelah membahas ini, kalian sudah memahami urutan peredaran darah. Ya, dari mana ke mana, ya, terus kemana, itu harusnya kalian sudah hafal. Wajib hafal. Ini materi yang sering keluar di ujian nasional. Kemudian, kalian sudah tahu apa itu darah kotor, apa itu darah bersih. Dan di mana bagian jantung yang banyak darah bersihnya, dan bagian jantung mana yang banyak darah kotornya.
Kemudian kalian sudah paham apa itu jenis peredaran darah. Tadi ada peredaran darah besar, peredaran darah kecil. Apa saja yang dilaluinya dan dia melewati pembuluh darah mana aja. Kemudian kalian sudah paham fungsi pembuluh darah. Paling nggak kalian paham apa fungsi dari arteri dan apa fungsi dari vena. Ya, itu harus kalian pahami. Ya, ini poin-poin pembahasan di peredaran darah. Jadi lebih banyak lagi membaca, insya Allah kalian lebih paham lagi dan lebih hafal. Khususnya berlatih soal, biar kalian lebih mudah menerimanya. Baik. Nah, sekarang ada tugas ya. Nanti dikerjakan. Pada dikte ya. Nah, tugasnya cuman ada 6 kelompok ya. Nanti yang kelompok biasanya itu tidak apa-apa. Nah, yang pertama dikte ya. Tulislah organ peredaran darah pada manusia. Nah, yang kedua, di manakah letak dari pembuluh nadi itu? Yang ketiga, di manakah letak dari pembuluh vena itu? Yang keempat, tulislah bagian-bagian dari jantung beserta fungsinya. Yang kelima, apakah fungsi dari darah itu? Yang keenam, apa yang terjadi jika kekurangan darah? Nah, itu saja tugas yang Ibu kasih, dikumpulkan minggu yang akan datang. Nah, sekarang diselesaikan dulu nulisnya ya. Mana semangat? Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Tepuk 1, yes. Tepuk 2, siap. Tepuk 3, semangat. Nah, sekian itu saja pembelajaran IPA kelas 5 tentang peredaran darah. Tugasnya yang tadi Ibu dikte dikumpulkan minggu depan. Nah, sekarang berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.